Salam jumpa lagi. Kekerasan pada anak merupakan fenomena yang sangat memprihatinkan. Ada berbagai bentuk kekerasan yang dialami oleh anak. Di antaranya adalah kekerasan seksual. Nah, kekerasan seksual ini merupakan kondisi yang patut dicermati oleh semua pihak karena dampaknya bukan hanya jangka pendek, tetapi juga bisa jangka panjang. Sebagai orang tua, sebagai pendidik, dan bagian dari masyarakat, kekerasan seksual merupakan kondisi yang harus kita waspadai. Kita akan lihat bagaimana tentang kekerasan seksual pada anak. Hal ini perlu kita ketahui agar kita bisa mengenal, mencegah, dan menangani anak-anak yang mengalami korban kekerasan seksual. Mengenal kekerasan seksual pada anak. Informasi ini penting untuk kita ketahui bersama agar anak-anak kita terhindar dari kekerasan seksual. Data kekerasan seksual dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian PPPA, setidaknya mencatat terdapat 4.116 kasus kekerasan yang terjadi pada anak selama periode 1 Januari hingga 31 Juli 2020. Sangat miris ya data ini. Kemudian berdasarkan Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak, SIMOVA PPA, ditemukan bahwa kasus kekerasan seksual terhadap anak mendominasi yaitu sebanyak 2.556 kasus. Nah, luar biasa ya. Ini merupakan angka yang memprihatinkan pastinya. Pengertian kekerasan seksual yang harus kita pahami ya. Kekerasan seksual didefinisikan sebagai keterlibatan anak dalam aktivitas hubungan seksual yang tidak sepenuhnya dipahami, tidak disetujui, atau secara perkembangan anak masih tidak siap dan tidak mendapat persetujuan dari si anak. Ya. Kemudian jenis kekerasan ini dilakukan antara anak dan orang dewasa atau yang memiliki hubungan tanggung jawab, kepercayaan atau kekuasaan, di mana bentuk kekerasan itu ditunjukkan untuk memuaskan kebutuhan orang lain, seperti memegang, meraba alat vital, mempertontonkan alat vital, memaksa atau mengancam untuk berbuat asusila sampai pada kondisi pemerkosaan. Nah, ada 3 bentuk kekerasan seksual. Yang pertama, pemerkosaan, kedua insest, dan eksploitasi. Perkosaan ya, perkosaan terjadi apabila pelaku mengancam dengan memperlihatkan kekuatannya pada anak. Ya, biasanya anak-anak tidak berdaya dan mengikuti apa yang diminta oleh orang dewasa sesuai dengan kemauannya. Ancaman tersebut bisa dilakukan dalam bentuk serangan yang dilakukan dengan kekerasan, ancaman kekerasan, penahanan, tekanan psikologis, penyalahgunaan kekuasaan, atau dengan mengambil kesempatan dari lingkungan. Nah, biasanya anak-anak itu tidak berdaya atau terperdaya dengan ancaman dari orang dewasa yang melakukan kekerasan seksual kepadanya. Kemudian yang kedua incest ya. Kalau tadi yang pertama adalah perkosaan, yang kedua incest. Incest merupakan kondisi ya yang terjadi apabila antara korban dan pelaku masih dalam hubungan darah ya, misalnya anak dan orang tua, anak dengan sesama saudara kandung mereka ya. Hubungan darah dalam hal ini tidak terbatas pada keluarga inti, tetapi juga termasuk seseorang yang menjadi pengganti orang tua ya. Ayah tiri, ibu tiri itu juga termasuk kondisi incest ya. Kekasih, pengasuh atau orang yang dipercaya merawat anak. Kemudian Mayer tahun 2002 membagi tindakan incest ke dalam 3 kategori ya. Yang pertama penganiayaan atau sexual molestation, yakni semua hal yang berkaitan dengan menstimulasi perilaku pelaku secara seksual ya. Kemudian yang kedua perkosaan atau sexual assault, yaitu dapat berupa oral atau hubungan dengan alat kelamin, masturbasi, stimulasi oral pada penis, dan stimulasi oral pada klitoris ya. Kemudian juga ada kondisi yang disebut dengan perkosaan secara terpaksa, di mana meliputi terjadinya kontak seksual ya antara pelaku dan korban. Kemudian juga ada yang disebut dengan eksploitasi. Ini merupakan bentuk dari kekerasan seksual ya. Tindakan eksploitasi ini sering terjadi pada suatu kelompok secara berpartisipasi, baik sebagai sebuah keluarga maupun di luar rumah yang melibatkan anak-anak dalam kegiatan seksual.
Bentuk dari eksploitasi seksual ini meliputi prostitusi dan pornografi. Nah, biasanya mereka secara berkelompok memaksa korban untuk melihat pornografi, ya, melihat adegan-adegan pornografi, atau secara terpaksa korban ini dipaksa untuk melakukan kegiatan prostitusi, ya, dengan suatu jaringan. Ya, tentu saja hal ini merupakan kondisi eksploitasi, ya. Korban tidak tahu, tapi kemudian dalam kondisi terancam, mereka dieksploitasi untuk terlibat dalam prostitusi ataupun menonton adegan-adegan pornografi. Nah, kekerasan seksual berdasarkan intensitasnya ada 2 kategorinya. Yang pertama adalah pelecehan seksual, kemudian yang kedua adalah serangan seksual. Nah, yang disebut pelecehan seksual, ya, bentuk dari pelecehan seksual dapat terjadi dalam intensitas ringan sampai sedang. Misalnya nih ya, siulan-siulan nakal, ya, menggoda-menggoda, kemudian kedipan mata, gurauan atau olok-olok yang menjurus pada seksualitas, ya, pada terminologi-terminologi seksual, ya, pada kata-kata yang berkonotasi seksual. Kemudian memandangi tubuh mulai dari ujung rambut sampai mata kaki dengan pandangan yang bermuatan ketertarikan, ya. Kemudian termasuk juga memberikan pernyataan mengenai tubuh atau penampilan fisik, memberikan komentar-komentar terkait dengan kondisi tubuh atau fisik. Kemudian memberi isyarat yang berkonotasi seksual, termasuk memperlihatkan gambar-gambar porno, memperlihatkan organ seks, mencolek, meraba, dan mencubit. Nah, hati-hati ya, ini mungkin secara sosial kadang-kadang tanpa disadari dianggap sebagai relasi sosial dan sebagainya, padahal ini sudah masuk kategori pelecehan seksual, ya. Kemudian yang kedua adalah serangan seksual, ya, intensitas yang kedua. Kalau yang pertama tadi pelecehan seksual, yang ini adalah serangan seksual. Bentuk dari serangan seksual ini dikategorikan sebagai kekerasan seksual dengan intensitas berat, yakni apabila berakhir pada hubungan seksual secara paksa, ya. Jadi ada pemaksaan, penyerangan sehingga korban harus mengikuti apa yang diminta oleh pelaku terkait dengan relasi seksual, ya. Ini merupakan kondisi serangan seksual. Nah, ayah bunda, bapak ibu semuanya, para orang tua yang budiman, kita harus pahami apa dampak kekerasan seksual, ya. Ada 4 dampak kekerasan seksual pada aspek fisik, pada aspek psikologis, pada aspek perilaku, dan pada aspek kognisinya. Nah, dampaknya ini luar biasa, ya, pasti juga akan berdampak bukan hanya jangka pendek, juga jangka panjang. Dampak terhadap fisik akibat kekerasan seksual, ya. Dampak terhadap fisik yang dialami anak akibat dari kekerasan seksual menurut WHO diantaranya adalah kondisi gastrointestinal disorder seperti iritasi usus besar, dispepsia, non-ulkus, kemudian sakit perut yang kronis. Kemudian ada juga kondisi gynecological disorder, ya, nyeri panggul kronis, dysmenorrhea, ketidakteraturan menstruasi. Kemudian juga ada kondisi somatization, ya, keluhan fisik di berbagai bagian tubuh. Kemudian infeksi penyakit kelamin, ya, seperti in utero transmission, HIV, dan spilis. Kemudian juga ada kondisi perinatal acquisition via cervical secretion seperti gonorrhea, chlamydia, human papilloma virus atau HPV, dan herpes simplex virus HSV. Nah, sangat beresiko pastinya, ya, ketika anak mendapatkan kekerasan seksual karena kondisi-kondisinya bisa berdampak pada sakit fisik maupun kondisi tekanan mental. Nah, sekarang kita masuk kondisi bagaimana dampak psikologis akibat kekerasan seksual. Yang pertama, pengkhianatan atau betrayal, ya. Kekerasan seksual yang dialami anak dapat membuat anak merasa terkhianati, terutama apabila pelaku dari kekerasan seksual tersebut masih memiliki hubungan darah. Misalnya ayahnya, saudaranya, paman, kakek, dan sebagainya, ya. Sebagai seorang anak pasti memiliki kepercayaan tinggi pada orang tuanya atau anggota keluarga yang lain, ya. Sehingga apabila kepercayaan yang dimiliki oleh anak tersebut disalahgunakan dalam tindakan yang mengancam anak, maka membuat anak merasa terkhianati, marah yang luar biasa, kecewa yang luar biasa, ya. Kemudian yang berikutnya adalah trauma secara seksual, traumatic sexualization.
Nah, kekerasan seksual yang pernah dialami anak dan perempuan juga dapat membuat mereka cenderung menolak hubungan seksual dan menganggap laki-laki tidak dapat dipercaya. Laki-laki sebagai ancaman, sehingga mungkin kemudian mereka memutuskan tidak menikah dan sebagainya. Ataupun menolak untuk membangun relasi interpersonal dengan laki-laki, membangun relasi seksual yang memang dibolehkan. Tapi mereka menolaknya karena ada semacam trauma yang dialami ketika mereka pernah mengalami kekerasan seksual pada masa kecilnya. Kemudian dampak terhadap psikologis yang lainnya adalah perasaan tidak berdaya, powerlessness ya. Korban dari kekerasan seksual akan merasa lemah karena ketidakberdayaan serta merasa bahwa dirinya tidak memiliki kekuatan untuk mengontrol dirinya sendiri ya. Mereka merasa bagian dari kelompok minoritas, orang yang tidak mampu untuk melawan ya. Hal tersebut membuat anak-anak mengalami mimpi buruk, fobia, ketakutan-ketakutan yang luar biasa ya. Kecemasan dan rasa sakit pada tubuhnya membuat mereka akhirnya kurang efektif dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Nah, kemudian dampak berikutnya adalah stigmatization ya, ada penstigmaan ya. Perempuan dan anak seringkali dianggap sebagai simbol dari kesucian dan kehormatan. Sehingga apabila anak mengalami kekerasan seksual, mereka akan dianggap menjadi aib. Nah, ini akan meruntuhkan kondisi psikologis, ya. Hal tersebut membuat mereka merasa bersalah, malu, marah, serta memiliki gambar yang buruk terhadap dirinya sendiri akibat kekerasan seksual yang dialaminya. Kemudian dampak terhadap psikologis lainnya adalah kondisi post-traumatic stress disorder atau PTSD. Anak yang menjadi korban ya, mengalami kekerasan seksual akan terus-menerus menghindari rangsangan yang terkait peristiwa traumatis ya, mengalami perubahan yang negatif terhadap kognisi dan suasana hati, serta menyebabkan gangguan dalam menjalani kehidupan sehari-hari setelah mengalami peristiwa traumatis yang dalam hal ini adalah kekerasan seksual. Mereka menjadi individu yang menarik diri, merasa tidak berharga ya, akhirnya mereka menjauhkan dari kehidupan sosial ya, kemudian merasa dirinya buruk, kemudian menghindar dari membangun relasi-relasi yang positif dengan lawan jenis dan sebagainya ya, karena ada peristiwa-peristiwa traumatis yang dialami terkait dengan kekerasan seksual. Tentu saja hal ini juga nanti akan berdampak pada kemampuan kognitifnya ya. Kemudian dampak terhadap perilaku akibat kekerasan seksual lainnya adalah perilaku ekstrim. Nah, anak akan menjadi lebih agresif, lebih pasif, atau menjadi lebih sensitif apabila dibandingkan dengan teman sebayanya. Kemudian anak mengalami gangguan tidur, seperti takut pergi tidur, mengalami sulit tidur, atau mimpi buruk. Ya, jadi ketika tidur terbangun teriak-teriak, gitu kan ya. Kemudian mengekspresikan perasaan ketakutan dan sebagainya, ya. Kemudian juga bisa muncul perilaku regresif, yaitu kembali ke perilaku awal perkembangan anak, ngompol, menghisap jempol, dan sebagainya. Kemudian juga muncul perilaku antisosial, ya, ganggu anak lain, penyalahgunaan nafsu, alkohol, dan sebagainya. Sesuatu yang memang sangat beresiko ya terhadap dirinya dan orang lain. Ya, kalau ada tanda-tanda seperti ini, kita harus waspada. Jangan-jangan ada problem yang terkait dengan kekerasan sosial yang dialami oleh anak. Kemudian dampak lain yang bisa kita lihat adalah anak menunjukkan perilaku menghindar, ya, takut bertemu orang, takut bertemu teman, takut bertemu saudara, orang tua dan sebagainya. Bahkan cenderung untuk tidak mau sekolah, ya, karena merasa malu, merasa terpuruk dan sebagainya, menutup diri, ya. Atau nah, ini yang menarik ya. Ketika mereka mendapatkan kekerasan seksual, bisa jadi dampaknya adalah mereka justru akan melakukan perilaku seksual yang tidak pantas. Ya, melakukan masturbasi yang berlebihan, pakai bertingkah pornografi, ya. Kemudian melakukan, bahkan mereka menjadi pelaku kekerasan seksual pada korban lainnya. Ya, hati-hati. Ya. Termasuk perilaku merusak diri, ya. Self abuse ya, gangguan makan, percobaan bunuh diri, bahkan pada sampai level ini. Nah, ini merupakan dampak terhadap perilaku akibat kekerasan seksual. Nah, kekerasan seksual yang dialami oleh anak dapat menimbulkan dampak yang sangat signifikan terhadap dirinya, baik secara fisik, psikologis, perilaku maupun kognisinya. Bahkan, kekerasan seksual yang dialami anak dapat menyebabkan anak memiliki potensi untuk menjadi pelaku kekerasan seksual di
masa depannya. Lindungi anak dari ancaman kekerasan seksual. Mari kita bersama-sama memiliki kesadaran, pengetahuan, dan upaya untuk melindungi anak dari ancaman.